Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini melalui Infak Dakwah. Karena lewat sholawat itulah channel kajian ini bisa tetap eksis, memasuki ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Juga akan dibalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada. Matur nuwun, terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Begitu juga semoga saja bisa menjadi yang anti skip, anti download. Syukur-syukur berani untuk men-share kajian-kajian dari link dakwah ini. Oke, ini mampir ngombe di apa ini Ahad apa Isnain? Isnain ya, kemarin Ahad. Tapi kan hari libur ini ya. Ini hari libur, ada saudara Buddha kita memperingati apa? Waisak. Coba lihat tanggalan itu. Hari Raya Waisak ya. Oke, sebelum kalian melihat kajian ini, aku berikan guiding kepada yang belum, tapi kalau kepada yang sudah, ya, terima kasih, atau mau mengulangi lagi supaya lebih clear ya, juga tidak masalah. Seperti aku bilang, kajian-kajianku itu dia saling terkait satu sama lain sehingga tidak bisa diputus dalam satu video, apalagi dia berseri terus kita ambil kesimpulan, tidak bisa. Maka disarankan masih tentang LGBT karena masih hangat ya, sekalian kita bahas tuntas. Sepertinya sih ini yang paripurna ya, tapi tidak tahu bagaimana perkembangannya tadi. Nanti kita ikutilah berikutnya. Itu kalian nonton dulu tutorial menolak LGBT di dunia, itu seri 1. Nih. Ya, ini yang seri 1. Terus yang seri 2, dahsyatnya kutukan LGBT, tiang garam, jangan jadi pendukung. Nih. Ya, 2 itu kalian lihat dulu, baru nanti yang ketiga ini. Karena saling terkait nih. Oke. Minum air putih dulu karena katanya air putih juga perlu sebelum ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah aku prediksi ya, ternyata jitu sekali prediksinya, karena memang itu bukan sesuatu yang sulit. Yang aku bilang bahwa kencinglah air Zam-Zam maka engkau akan terkenal gitu ya, patoro Zam-Zam ya. Maka kelanjutan dari seri LGBT di Isnain pagi ini di waktu duha, tajuknya adalah awas dosa propaganda LGBT. Dia sukses mengencingi air Zam-Zam. Ya, ini kalau nggak lihat video yang pertama kemudian kedua, apa yang dimaksud dengan mengencingi air Zam-Zam ini ya, bingung nanti. Itu adalah sebuah peribahasa ya, istilahan yang tidak bisa dipahami secara literal ya. Dia tidak literal, tapi dia lebih cenderung ke metafora ya. Oke. Dari apa yang aku terima,
akhirnya seperti ini. Dan ini kan sudah sudah aku duga. Ya, lihat ini. Ini. Oke. Udah. Ya. Dari dua sumber. Nanti kamu bisa cari beberapa sumber ya. Ini dari sumber. Ini dari Suara.com dan ini berikutnya dari apa ini? Ini dari JP ini ya. GPN ya. Ini. Dah ya. Oke. Oke. Apa yang bisa kita ambil di sini? Sama ini beritanya, cuman diinformasikan oleh dua media yang berbeda. Satunya Suara.com, satunya GPNN. Ini salah satu penerbit, pusatnya Jawa Timur nih kalau sudah JP ya. Cuman ini cabang Sumut gitu sepertinya. Padahal aslinya Jawa Timur, karena GPNN itu pusatnya benar Jawa Timur, Surabaya, tapi cabangnya ada di Nusantara. Oke. Perhatikan tajuknya. Subscribe dikabarkan naik 8 juta. Belak-belakan lebih butuh views. Itu kata si pelaku ya, seperti ini. Lihat tuh judulnya, lihat judulnya. Oke, ini ada yang menarik yang perlu aku jelaskan di awal supaya tidak mengganggu nanti menu kajian kita yang utama. Ini hanya kebetulan apa yang dia bilang itu sama dengan yang aku pikirkan dan sering kita diskusikan kan. Karena dia bilang begini, belak-belakan lebih butuh view ya. Jadi dia lebih butuh viewer daripada subscribe. Benar itu. Seperti aku bilang kan, subscribe-ku itu sekarang sudah terus naik ke angka 30. Sekarang 29 berapa, Le? 29.600 sudah. Tinggal 400 lagi dia bulat menjadi 30.000. Itu subscribe. Tetapi kan tidak signifikan dengan viewer. Sekarang kalau kita ambil 29.000 saja, 10%-nya berapa? Coba misalkan aku memasang target, tiap satu kajian tuh 10% viewer itu diperoleh dari jumlah subscribe-nya berapa? Hitung sendiri, 29.000, 10%-nya berapa? Tapi faktanya kan tidak demikian, dan aku sering nggak linear. Kadang-kadang aku juga nggak ngerti kenapa begitu ya. Jumlah subscribe-nya itu dia terus lambat tapi pasti naik terus, tapi tidak berkorelasi, tidak signifikan, tidak linear dengan jumlah viewernya yang stagnan. Akhir-akhir ini dia menurun banget, untuk mencapai ke 1.000 atau ke 2.000 aja sulit. Meskipun ada yang 2.000, 1.000 ada aku lihat. Cuman kan sulit, itu perlu perjuangan. Tidak langsung jebret begitu diunggah 1 jam kemudian dia bisa mencapai ribuan, tidak. Dia bermain di ratusan gitu. Maka aku bilang sebetulnya sih subscribe itu tidak begitu diperlukan. Kita yang perlu itu viewernya. Subscribe itu kan dia masyarakatnya. Masyarakat yang ada di channel itu. Kalau viewer kan yang melihat. Dari jumlah masyarakat, apa artinya masyarakat banyak tapi dia tidak melihat? Mending masyarakatnya ya cukupan lah, tapi banyak yang melihat. Pernah satu tajuk ketika aku mengunggah itu justru ternyata bisa begini ya. Jumlah viewernya itu melebihi dari jumlah subscribe-ku. Itu pernah awal-awal dulu ketika aku memberikan kritik salah satu salah satu mufasir kita yang terkenal tentang Natal, kalau ingatku itu tentang Natal itu. Ya. Itu jumlah viewernya itu jauh di atas jumlah subscribe. Nah, sebetulnya yang dibutuhkan itu sih ya viewer, subscribe itu ya secukupnya lah, memenuhi batasan berapa seharusnya itu sudah cukup, tidak perlu banyak-banyak. Tetapi seharusnya yang digenjot itu
paywordnya ya, karena nanti berbicaranya itu di paywordnya, iklan dan segala macamnya, daya sebar dakwanya, apa yang mau kita sampaikan itu kan di payword bicaranya, bukan di subscribe. Karena memang idealnya kalau semakin banyak subscribe-nya, semakin banyak viewer-nya. Itu kan kalau dia linier, tapi faktanya kan tidak selalu linier seperti yang di aku punya. Jumlah subscribe itu meningkat terus, jumlah viewer stagnan. Oke. Jadi kalau dia bilang belak-belakan, ya dia bilang belak-belakan ini ya, lebih butuh viewer daripada subscribe. Benar, aku setuju itu, karena aku juga mengalami seperti itu. Oke, itu insight sampingan aja. Sekarang kita masuk ke menu utamanya ya, sesuai dengan tajuk yang aku sampaikan. Kita sedang membahas awas dosa propaganda LGBT. Dia sukses mengencingi air zam-zam. Oke, aku bahas dari bawah. Sebetulnya tidak terlalu istimewa dan itu bisa saja dibaca secara mudah ya, bahwa pepatah Arab itu tetap jitu. Kalau kamu mau terkenal, kencingi saja air zam-zam. Artinya kalau kita mau terkenal, bikinlah yang aneh-aneh. Itu nanti kita terkenal. Ya, dan terbukti kan prediksiku tepat. Meskipun ini kalau aku baca beritanya, pertamanya mengalami penurunan subscribe itu cuman nggak jutaan, cuman ratusan atau ribuan lah ya, nggak sampai jutaan. Tapi kemudian berbalik ya, kalau aku baca beritanya itu subscribe-nya naik menjadi 8 juta. Nih. 8 juta. Bukan main-main. 8 juta naik dalam waktu nggak ada 1 bulan. Ya, naik 8 juta. Meskipun dari berita ini ya kan aku setahunya sebatas berita ya. Itu setelah dia mengundang Jaksa Agung membahas tentang siapa dalang di balik kelangkaan migor. Tapi menurutku enggak lah, aku nggak percaya itu ya. Itu sudah out of date tentang migor. Masyarakat sudah nggak mau peduli lagi. Toh nanti begitu-begitu saja. Siapapun dalangnya sudah nggak peduli lagi. Pokoknya kembali normal, minyak goreng ada, beres sudah. Jadi kalau yang digunakan alasan naiknya 8 juta ini ya, subscribe-nya itu disebabkan oleh karena mengundang STB ini yang membahas dalang di balik kelangkaan minyak goreng, kok itu aku tolak. Aku tolak, bukan itu. Tapi yang membuat subscribe-nya itu naik dalam hitungan waktu relatif cepat menjadi 8 juta itu karena Patoro Zam-Zam itu tadi, mengencingi air zam-zam itu tadi. Jadi dari sini dia sukses. Makanya kan aku bilang dia sukses mengencingi air zam-zam. Artinya dia untuk menjadi lebih terkenal kan, memang dasarnya kan ini orang kan sudah terkenal kan, memang artis kan. Dengan mengencingi air zam-zam dia ratingnya naik menjadi lebih terkenal lagi. Bayangkan 8 juta itu bukan ribu, juta, dan itu 8 dalam waktu gak ada 1 bulan kan. Dia langsung naik. Meskipun diisukan pernah sempat turun, itu juga dalam ratusan atau ribuan. Ternyata naik 8 juta. Tuh. Ya, 8 juta. Naik ya. Bukan main. Hitungan waktunya relatif singkat. Oke, itu juga yang ada di sini sama saja, tidak aku komentari karena substansinya sama ya. Substansinya sama baik yang di JPNN maupun yang ada di Suarakom. Oke, sekarang kita masuk ke inti kajian kita. Sesuai dengan judul, awas ada propaganda LGBT, dia sukses mengencingi air zam-zam. Aku sudah sampaikan di seri pertama dan kedua ya, bahwa jangan menghakimi hati orang. Kita tidak tahu apa di dalam hati seseorang itu. Itu urusan dia dan Allah. Ya, apa sebetulnya yang ada dalam isi hati dia, yang itu menjadi ina malunya apa?
mengundang pasangan gay hadir dalam podcast yang dia kawal itu ina maklum biniatnya apa? Ya, karena setiap amalan dalam Islam itu nanti akan terkait dengan niatnya, tidak seperti cek kosong, tidak. Ya, dan aku sudah ingatkan kemarin, setiap mu'alaf itu memang seharusnya selalu didampingi. Secara umum sih kita sebagai saudara muslim, tapi secara khusus siapa yang mau mu'alafkan dia? Karena namanya mu'alaf itu tetap butuh bimbingan. Dia kan belum sepaham-pahamnya orang yang sudah belajar Islam. Jadi harus dimaklumi, harus perlu bimbingan. Ya, kan kasihan dia sudah Islam karena tidak ketahuannya. Karena apa? Karena tidak dijaga oleh yang memu'alafkan. Sehingga dia melakukan sesuatu yang dia kira tidak dilarang dalam Islam, padahal dilarang. Gitu ya. Oke. Aku ingatkan lagi, kita tidak boleh menghakimi hati, ya. Jadi kita terima aja apa yang dia bilang. Dia sebetulnya ingin mengangkat itu dalam sudut pandang humanis saja. Ya oke lah, itu kita terima, ya, apa yang dia katakan. Masalah yang lain-lain apa kita tidak tahu, itu biar urusan dia dengan Allah, kan gitu kan. Oke. Tapi sebagai saudara muslim, ya, aku ingin mengingatkan dia secara khusus dan kita semua secara umum. Di seri kedua kemarin aku telah melakukan komparasi antara Torah perjanjian lama berikut perjanjian baru di Injil, ya, berikut di Al-Quran sebagai perjanjian terakhir. Ya, kita membidik sosok yang menjadi istri Kanjeng Nabi Lut, yang di kitab suci ini tidak disebutkan namanya, tapi dalam antropologis budaya Israel, orang-orang Yahudi disebut dengan Edith namanya. Ya, bagaimana Edith dihukum Allah menjadi tiang garam. Dan aku sudah jelaskan, Edith melakukan, tidak mungkin karena dia perempuan. Sedangkan gay yang kita kemas menjadi LGBT itu laki sama laki. Tidak mungkin kan kalau Edith itu melakukan, orang dia itu perempuan kok. Yang permasalahan di Sodom itu adalah lanang karo lanang, tutuk wadon karo wadon, lanang karo lanang. Ya, makanya disebut Sodom, berasal dari daerah Sodom dan Gomora. Kelakuannya disebut sodomi, itu diambil dari nama itu. Ya. Maka bisa kita pastikan tidak mungkin Edith itu ikut melakukan gay karena dia berjenis kelamin perempuan. Tapi faktanya dia dihukum, dikutuk menjadi tiang garam. Di Al-Quran mengatakan dia termasuk yang tidak terselamatkan. Dan benar dia tidak termasuk yang terselamatkan. Ya, dijungkir balikkan itu kota Lut itu. Kalau di perjanjian lama ditegaskan menjadi tiang garam, lalu ada apa di sini? Itulah yang aku katakan, hati-hati terhadap sholawat, hati-hati terhadap dukungan. Kepada siapa dukungan itu kamu beri? Jadi tidak mungkinlah Edith itu melakukan gay karena dia perempuan, tetapi dia mendukung apa yang terjadi di Sodom dan Gomora pada saat itu, yaitu yang disebut dalam Al-Quran liwat, atau kita sebut sekarang menjadi gay. Jadi nggak bisa kita meringankan, enggak, aku nggak melakukan. Iya, tapi kamu mendukung. Mendukung itu kan bisa dalam bentuk apa saja. Ya, entah itu propaganda, entah itu unggahan, entah itu yang namanya konten apalah. Sekarang media sosial bertaburan, kita mau pilih pintu yang mana. Artinya apa? Hati-hati. Ayo kita sama-sama hati-hati melakukan sesuatu, apalagi itu bertentangan dengan hukum-hukum yang setelah qat'i dijelaskan halal haramnya oleh Allah. Karena apa? Kalau sampai yang kita lakukan itu mengimbas dilakukan oleh orang lain, itu kalau baik ya kita dapat baiknya, kalau buruk ya kita dapat buruknya.
Sekarang kita mengatakan dengan survei yang ada naik 8 juta. Itu berarti orang semakin membenci LGBT atau semakin mendukung. Itu kan sesuatu yang sulit untuk dijawab. Dalam hitungan bulan, statistiknya mengatakan 8 juta naik. Ya, kalau kita bulatkan, taruhlah 1 bulan, tapi tidak ada kok. Mingguan lah ya paling. Atau kita bulatkan 1 bulan lah ya. Naik 8 juta, itu kan sangat-sangat excellent banget itu. Orang kita mau cari 100, 200 subscribe aja tambahannya itu perlu waktu dan itu harus ngos-ngosan. Ini dengan begitu gampangnya mengencingi air jam-jam dengan mengundang pasangan gay Indonesia Jerman langsung buat 8 juta. Pertanyaannya yang 8 juta itu pro atau anti terhadap konten LGBT yang sedang dibahas? Karena apa? Itu nanti akan mengimbas ke kita. Hati-hati kalau kita melakukan perbuatan. Kalau perbuatan baik, tidak ada masalah, kita juga akan dapat baiknya. Tapi kalau perbuatan buruk, celakalah karena kita juga dapat perbuatan buruknya. Ingat, ini bukan dosa waris ya. Dalam Islam tidak ada dosa waris. Ini adalah dosa mempelopori. Kita menjadi pelopornya. Kita menjadi orang yang menyebabkan orang melakukan kejahatan karena kita telah mencontoh melakukan kejahatan itu. Atau sebaliknya, kita melakukan kebaikan, kemudian orang mencontoh kebaikan itu. Maka baik dan buruk yang kita lakukan dan itu dicontoh orang dan dilakukan orang, itu mengimbas ke kita. Kalau baik ya imbasnya baik, kalau buruk ya imbasnya buruk. Maka hati-hati. Ya, hati-hati. Kita tidak tahu apakah yang 8 juta ini yang pro LGBT atau kontra. Ya, kita tidak tahu. Oke, sandarannya di mana? Sandarannya kita ambil dari hadis dulu. Ini ada hadis dari Abu Hurairah yang dikompilasi oleh Pak Muslim. Begini, Kanjeng Nabi ngendikan, ya, siapa saja yang menyeru kepada petunjuk, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Ya, hal itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kebalikannya. Dan siapa saja yang menyeru kepada kesesatan, baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis dari Abu Hurairah dikompilasi oleh Pak Muslim. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, ya, orang lain meniru melakukan kebaikan, kita dapat pahala atas kebaikan kita dan kita juga dapat pahala atas orang yang meniru kebaikan kita tanpa mengurangi pahala dia. Begitu juga sebaliknya. Jadi linier dia. Ya, artinya diletakkan pada atas meja yang sama. Begitu juga sebaliknya, kalau kejelekan, aku melakukan kejelekan, aku dosa atas kejelekanku sendiri, dan dosa atas orang yang mengikuti kejelekan karena aku tanpa mengurangi dosa orang itu. Coba. Oke, itu hadis pertama. Hadis kedua ini dari Jarir bin Abdillah. Ya, jadi jalur periwatannya dari Abu Hurairah yang pertama, yang kedua dari Jarir bin Abdillah. Kompilatornya masih tetap Pak Muslim ya. Redaksinya sedikit berbeda tapi substansinya sama ya. Dan siapa saja yang mengenalkan satu kebiasaan yang buruk, maka dia mendapatkan dosa keburukan tersebut dan dosa orang yang melakukan kebiasaan buruk tersebut setelah dirinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Dirinya itu diri yang memberi contoh. Diri yang memberi contoh, kemudian ada yang mengikuti gitu. Ya. Berikutnya, barang siapa yang mengerjakan dalam Islam sunnah yang baik, perbuatan yang baik maksudnya, maka ia mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Jadi orang yang mengikuti kebaikan, kamu tidak perlu khawatir, kamu tetap mendapatkan hakmu,
kebaikan seberapa yang kamu peroleh, ya. Tetapi orang yang kamu contoh, dari mana kamu tahu kebaikan itu dapat pahala juga. Di samping pahalanya kebaikannya sendiri, pahala karena telah memberi contoh kamu tentang kebaikan. Ya, itu dari 2 hadis yang aku kompilasi. Sekarang kita cari dukungan di Al-Quran. Dari hadis, sekarang Qur'ani. Qur'aninya yang pertama dari surat An-Nahl, surat ke-16 ayatnya yang ke-25. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun, ya. Ingatlah alangkah buruknya yang mereka pikul itu. Coba, orang-orang yang disesatkan oleh kita. Kita ikut memikul dosa kita dan dosa mereka yang tersesatkan karena ulah kita. Itu ada di Quran surat An-Nahl surat 16 nomor ayatnya 125. Kemudian pijakan kedua, ya, di surat Al-Ankabut surat 29 ayatnya 13, ya. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka, dan pada hari kiamat pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Oke. 2 pijakan masing-masing dari hadis ada 2, dari Al-Quran ada 2, berarti 4 referensi yang kita pakai, ya, sebagai petunjuk, ya, untuk kita mengatakan agar kita hati-hati, ya, hati-hati. Jadi dalil naklinya sudah 2 dari hadis, 2 dari Al-Quran. Kita bisa simpulkan hati-hati, agar kita hati-hati terhadap apa yang mau kita lakukan. Karena nanti imbasnya seperti itu. Kalau dosa karena dosa kita sendiri sih tidak ada masalah. Tapi sekarang kita memposting apa saja itu yang ada di dunia maya. Sekarang kita dimudahkan, dimanjakan oleh teknologi, dan itu tersebar secara publis dan orang lain mengikuti. Hati-hati. Kalau itu kebaikan, ya alhamdulillah. Tapi kalau itu keburukan, makanya harus dipikul. Kalau kamu baik, ya dapat baik. Kalau kamu buruk, ya dapat buruk. Jadi berimbang dia, ya. Bagaimana kita mau menanggung dosa orang lain? Bagaimana kita mau memikul dosa orang lain? Dosa sendiri aja sudah bengek-bengek rasanya. Ya alhamdulillah kalau kita dapat pahala dari kebaikan kita, juga dari kebaikan orang lain yang menurut kita, ya alhamdulillah. Nah, sekarang apa yang keluar dari kita, kebaikan atau keburukan? Kalau kita sudah berpikir gitu, kita bisa lihat ini nanti efeknya gimana. Seperti yang 8 juta itu kita blank loh. Itu yang mendukung atau yang menolak LGBT? Coba. Kalau misalkan itu yang mendukung, terus gimana? Kalau misalkan itu yang menolak, terus ya alhamdulillah kalau yang menolak. Tapi kalau itu ternyata mendukung, bagaimana? Tapi kita tidak akan memvonis begitulah, ya. Itu probability yang terselah, itu kerja statistik. Masa mau di surga ditanyai, kalau mau ditanya ya silahkan. Aku hanya menyampaikan kerangka berpikir, kehati-hatian kita terhadap apa yang kita lakukan, ya. Jangan sampai itu menjadi bumerang bagi kita sendiri kalau itu keburukan. Tapi kalau itu kebaikan, ya terserah. Jadi awal berpijak, otak kita bekerja, ini baik atau buruk. Terus dia berside effect, berefek samping terhadap pemirsanya, terhadap pembacanya, terhadap penontonnya, atau gimana. Itu harus kita perhitungkan secara rinci. Karena nanti ada rekod yang itu akan ditimpakan juga ke kita. Rekodnya baik ya baik, rekodnya buruk ya buruk. Ya, demikian yang bisa aku sampaikan dalam mampir ngombe di Isnain, ya, waktunya waktu duha yang sangat cerah, ya, matahari bersinar terang. Ini secara khusus sih kepada dia, ya, tapi secara umum kepada kita semua. Artinya secara khusus ya kalau dia
melihat ini atau ada yang menyampaikan kajian ini ke dia, ya itu lebih bagus. Tapi juga secara umum aku katakan, ayo kita hati-hati karena semua ada pertanggungan jawabnya. Ya, sekali lagi jangan menghakimi hati, kita melihat dari apa yang memang bisa kita lihat saja. Fenomenanya 8 juta naik subscribe-nya. Apakah 8 juta itu pendukung atau penolak LGBT? Kita tidak tahu. Ada probability di sananya. Ya, semoga kajian ini bisa menjadi anggrahito itu mawas diri, kontemplasi bagi kita bersama untuk menjadi memilih yang lebih baik dengan meninggalkan menjadi yang lebih buruk. Ya, oke, Anda setuju like, Anda tidak setuju dislike dan tinggalkan, tidak ada masalah. Ya, untuk semua saudaraku yang sedang berlibur bersama keluarga ataupun yang sedang mengais rezeki, semoga Anda dilimpahkan oleh Allah Gusti Agung, ya, untuk Anda semua rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, ya, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.